Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bunda Bara? Alhamdulillah jelas sekali Bunda Rizal. Suara saya bagaimana? Alhamdulillah bagus, Bun. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya Bunda Rizal hari ini? Alhamdulillah kabar baik, tidak kurang satu apapun. Semoga demikian juga dengan Bunda Bara. Iya, Alhamdulillah Bunda Rizal, saya juga dan keluarga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekolah inspirasi saat ini masih bertepatan dengan bulan Syawal dan kita masih dalam suasana Lebaran ya, Bun. Masya Allah, ya betul sekali Bunda Rizal. Maka dari itu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah ya untuk ayah bunda semua yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Syukur Alhamdulillah di acara Sekolah Inspirasi bulan ini kita para orang tua santri bisa berkumpul kembali ya Bunda Rizal. Insya Allah acara ini juga akan menambah pengetahuan kita. Amin. Amin. Juga tidak lupa memberi kita inspirasi untuk menjadi pribadi dan orang tua yang lebih baik lagi. Bagi orang tua santri yang telah hadir, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat ya Ayah Bunda dengan format rename sebagai berikut. OTS nama anak underscore kelas underscore asal daerah. Contohnya OTS Umar underscore 7A underscore Bandung. Baik, kita lihat di sini sudah ada orang tua santri dari, sebentar, orang tua santri dari M. Razki Taulani, kelas 7A. Assalamualaikum, Ayah atau Bunda M. Razki. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya untuk Bunda sekeluarga. Amin, amin. Terima kasih Bunda. Silahkan Bunda Bara. Ya, Masya Allah betul sekali ya. Bunda Rizal di sini juga udah hadir. Ada OTS dari M Rizky kelas 8D. Selamat bergabung. Ayah atau Bunda ini yang bergabung. Apa kabar? Ayah, Bunda. Ya. Ada juga dari Ceta W 8A. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan kita ya. Ya, insya Allah ayah bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya ayah bunda ya. Jadi kita bisa semangat mengikuti sekolah inspirasi hari ini. Betul sekali. Demikian juga dengan orang tua santri dari Razan M. Ihsan 9A. Selamat bergabung. Ini ayah atau bunda ya? Oh iya, mari kita orang tua semua, orang tua santri semua, mari kita bersama-sama menambah inspirasi positif yang bisa kita ambil dari materi yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita. Ya, selamat datang dan selamat bergabung. Di sini kita masih menunggu dari pihak SMP DTBS Eko Putra, pihak sekolah. Kita menunggu Ustadz Hendra Wirachandra. Ini sudah bergabung. Assalamualaikum, Ustadz Hendra. Gimana kabarnya Ustadz Hendra? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hendra sudah menyempatkan hadir.
Lalu alhamdulillah saat ini juga pembicara kita sudah hadir ya Bunda Evi. Assalamualaikum Bunda Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kita bisa bertemu kembali ya Bunda Evi. Selamat datang. Ustaz Hendra, sehat? Alhamdulillah Bunda sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini sudah beberapa yang hadir ya Bunda Bara, sambil menunggu Ayah Bunda yang sudah bergabung di Sekolah Inspirasi ini, silahkan screenshot dan kirimkan screenshotnya ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Kita ajak orang tua santri untuk bergabung dalam acara ini. Alhamdulillah acara Sekolah Inspirasi diselenggarakan oleh Komite SMP DTBS Eko Putra dengan sinergi yang baik bersama sekolah kita tercinta. Orang tua santri, ayah bunda yang hadir saat ini, silahkan boleh dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Ikatlah ilmu dengan tulisan karena dengan menulis kita lebih terbantu untuk mengingat kembali. Betul sekali Bunda Bara. Baik ayah bunda juga dapat membuat resume dan mengirimkannya ke komite dengan cara DM IG komite yaitu Komite SMP DTBS Eko. Semua hurufnya kecil dan ditulis tanpa terpisah ya ayah bunda. Tentunya komite akan memberikan apresiasi bagi resume terpilih. Masya Allah. Komite juga memberikan door prize dalam kegiatan Sekolah Inspirasi hari ini. Door prize-nya yang sangat istimewa. Masya Allah. Masya Allah. Baik ayah bunda, saat ini hampir jam 9 ya untuk mempersingkat acara kita hari ini. Mari kita mulai acara Sekolah Inspirasi edisi April 2024. Gimana kalau kita berpantun dulu ya, Bunda? Jangan Siap. bilang cakepnya ya, Bunda Rizal ya. Oke. Yang lain, sholat tahajud di tengah malam, Cakep. memohon doa tengadah tangan. Cakep. Mohon sambut ucapan salam sebagai awal pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Saya juga tidak ingin kalah berpantun nih dengan Bunda Bara. Jangan lupa bilang cakepnya ya Ayah Bunda. Cakep ya. Mangga Bunda Rizal pantunnya. Kata pembuka Assalamualaikum. Cakep, Mulai menyapa penuh cinta. cakep. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Jalan-jalan ke kota Osaka. Cakep, Mampir sebentar ke Dotonbori. cakep. Semoga pintu maaf masih terbuka. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari jajaran Komite SMP DTBS Eko Putra Masa Bakti 2023-2024 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada ayah bunda sekalian. Betul sekali. Baik ayah bunda semua, sebelum acara dimulai, mari kita buka acara Sekolah Inspirasi pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rezeki, dan nikmatnya ibadah.
Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan tabiin. Semoga kita bagian dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Ustadz Hendra Wirachandra MPDI. Yang kami hormati Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra Bapak Hasan Basri. Yang kami hormati narasumber Sekolah Inspirasi bulan ini Bunda Evi Dewi Susantiani, ASCH-CHT. Dan yang kami banggakan orang tua santri SMP DTBS Eko Putra semua. Sebelum kami lanjutkan rangkaian Sekolah Inspirasi edisi April 2024 ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ima Muryani, Bunda dari Bara, kelas 7D. Saya sekarang berdomisili di Jakarta Selatan. Dan rekan saya, Nama saya Rindrin, Bunda dari Rizal kelas 7B berdomisili di Bandung. Baiklah Ayah Bunda, berikut kami sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah tadi kita sudah tunaikan. Dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran oleh Ananda Sabian dari kelas 8A. Kemudian bersama kita dengar sambutan dari Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Bapak Ustadz Hendra Wirachandra MPDI. Kemudian bersama kita dengar sambutan dari Ketua Komite, tapi sekarang sedang dalam perjalanan ya. ya Bunda Rizal, kita tunggu nanti ya. Kalau misalnya memang ada, kita tunggu sambutannya. Silakan Bunda Rizal. Selanjutnya, Bunda Rizal ada di sana, Tolong izin lagi tuh. menghilang sepertinya. Ya, selanjutnya Sekolah Inspirasi dengan tema Peran Orang Tua dalam Menstimulus Gaya Belajar Anak yang akan disampaikan oleh narasumber kita tercinta, Bunda Evi Dewi Susantiani, ASCH-CHT. Lalu penutup dan doa sebagai rangkaian akhir dari acara Sekolah Inspirasi. Baiklah, mari kita masuk acara yang kedua, yaitu Tilawah Al-Quran oleh Ananda Sabian, kelas 8. Kepada Ananda kami persilahkan. Silahkan Ananda Sabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyriki minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut.
Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Sabian. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Baik, agenda selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Ustadz Hendra Wiracandra, MPDI. Kepada Ustadz Hendra, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Ustadz Hendra. Ya, ya mangga Ustadz Hendra. Mangga disampaikan sambutannya. Baik, Bun. Ada suara saya, Bun? Ada Ustadz, terdengar jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bunda Evi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, ilmu yang berkah, senantiasa dalam lindungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Hasan Basri, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak, Ibu Komite, dan semua orang tua wali santri yang hadir, alladzina lam yudhkar ismuhum takriman wa ta'timan lahum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Dat yang maha besar, Allah Dat yang maha kuasa. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Dat yang telah memberikan kepada kita semuanya segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, dan taufiknya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus silaturahim yang kita laksanakan pada kesempatan ini di dalam menghadiri kegiatan sekolah inspirasi yang bekerja sama dengan komite. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Dat yang maha melihat, Allah Dat yang maha menyaksikan, Allah Dat yang maha mengetahui, menjadikan setiap aktivitas ibadah silaturahim yang kita lakukan ini dicatat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Jadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan.
Jadi jalan memaksimalkan kita sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri kita semuanya dan menjadi jalan keselamatan kebahagiaan untuk kita semuanya baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibu syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Bunda Bara tadi mengawali dengan pantun begitu ya, saya juga terpancing untuk menyampaikan juga Bapak Ibu sekalian. Mumpung masih di bulan Syawal begitu ya. Jalan-jalan ke Rusia, di sana ketemu Presiden Putin. Selamat berhari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Tukang kentang pergi berlayar, yang punya utang segera bayar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin mewakili Bapak Kepala Sekolah Ustadz Hamdani yang hari ini belum bisa bergabung menyampaikan sambutannya karena hari ini memang berbagai macam kegiatan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sedang dilaksanakan, termasuk salah satu di antaranya Ustadz Hamdani sedang mendampingi calon haji, manasik haji begitu, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa hadir dan menyampaikan sambutan ini Bapak Ibu. Yang pertama tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua adalah terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran, wabil khusus kepada Bunda Evi yang sudah hadir pada kesempatan ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh. Bapak Ibu komite juga alhamdulillah yang sudah bersama-sama bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan juga bagian daripada amal soleh. Bapak Ibu yang Masya Allah di tengah-tengah kesibukannya juga bisa menyempatkan hadir, menyimak, yang insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh Bunda Evi, insya Allah mudah-mudahan ikhtiarnya jadi amal soleh, kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu itu kita semakin memaksimalkan peran kita sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada siksa api neraka jahanam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri, memaksimalkan, mengikuti kegiatan ini semuanya adalah bagian daripada kewajiban kita yang memang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk ke dalam orang tua yang rugi. Siapa orang tua yang rugi? Kata Nabi, rajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillahi wa la yu'allimu amru dinihim. Orang tua yang rugi adalah orang tua yang membiarkan istrinya, yang membiarkan suaminya, anak-anaknya melakukan kesalahan, yang tidak memerintahkan kepada istrinya, anak-anaknya, suaminya dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan kegiatan sekolah inspirasi ini menjadikan jalan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa memaksimalkan peran tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Semua kewajiban yang kita lakukan itu akan terlaksana bukan hanya sekedar niat ikhlasnya saja karena Allah, tapi semua amal ibadah itu harus disertai dengan ilmunya. Oleh karenanya Imam Syafi'i menyampaikan, wallahi demi Allah, ayatul fata bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda-pemudi artinya bahwa kebahagiaan itu akan kita dapatkan bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu wa tuqa dan dengan takwa. Tidak mungkin kita akan sampai kepada ketakwaan. Tidak mungkin kita akan sampai menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah
kalau semuanya itu tidak disertai dengan ilmunya. Oleh karenanya, Syekh Ruslan dalam kitab Zubat menyampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ini adalah kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Insya Allah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah Allah memberikan pahala dan Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Bunda Epi yang sudah hadir. Terakhir, singgah sebentar di rumah Basir meminta tomat dan pepaya. Untuk semua ayah bunda yang hadir, salam hormat dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Bara, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khair Ustadz Hendra atas sambutannya. Ya, Masya Allah. Terima kasih masih menyempatkan hadir di acara Sekolah Inspirasi hari ini. Kita doakan bersama ya Ayah Bunda, semoga Ustadz Hendra senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya ini kebetulan sepertinya rekan saya sedang ada kendala ini. Kita lanjutkan sambil menunggu beliau hadir lagi. Ya, selanjutnya acara yang kita nantikan bersama, Sekolah Inspirasi dengan tema peran orang tua dalam menstimulus gaya belajar anak, akan disampaikan oleh Bunda Evi Dewi Susantiani, AS CHCHT. Sebelum Bunda Evi menyampaikan materi, izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau. Saya izin bacakan CV-nya ya Bunda Evi. Baik, Bunda Evi adalah seorang ibu dengan 1 putra dan 2 putri, kelahiran pada tanggal 11 Agustus 1972. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Talaga Bodas, Lengkong, Bandung. Beliau adalah founder Jelajah Fitrah Academy, dan saat ini beliau beraktivitas sebagai konsultan program pendidikan trainer dan juga penulis buku. Selain itu juga Bunda Evi memiliki banyak hobi ya. Ternyata diantaranya adalah membaca, memasak, berkebun, crafting, dan juga fotografi. Masya Allah Bunda Evi, dikarenakan aktivitas dan hobi Bunda sangat banyak, mohon izin kami tidak bisa sebutkan seluruhnya. Silakan. Ya. Ya. Baik itu mungkin tambahan sedikit ya. Izin kami sebutkan juga moto hidup dari Bunda Evi. Kebaikan adalah cermin dari pikiran yang baik. Pikiran yang baik akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Udah nggak ini ya, udah ngedrop ya? Munculan. Ya, ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya Bunda. Tadi tiba-tiba mati laptop saya. Mohon maaf ada kendala teknis. Ya, Bunda Evi izin menyampaikan, kami yang membersamai Bunda sebagai MC adalah pengurus komite. Saya Ima Muryani dari Divisi Pendidikan, Bunda Bara kelas 7D.
Salam kenal kembali, Bunda Evi. Dan rekan saya juga Bunda Rinrin, Bunda Rizal dari kelas 7B. Terima kasih Bunda Evi telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami orang tua santri SMP DTBS Eko Putra. Bunda Evi, acara sekolah inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri via Zoom meeting dan terbuka bagi masyarakat umum melalui live YouTube SMP DTBS. Baik Ayah Bunda, selamat menyimak materi dari Bunda Evi, Dewi Susantiani ASCH-CHT. Izin Bunda Evi, nanti kita waktu untuk menyampaikan materi sampai jam 9.45 Bunda. Nanti setelah materi selesai disampaikan, akan kami buka sesi tanya jawab. Baik, kepada Bunda Evi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jazakumullah khair. Insyaallah ayah dan bunda kami kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi yang cerah ini kita patut syukuri, salah satunya adalah nikmat kita berbadan sehat, nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, nikmat kita dalam mengarungi berbagai macam amanah hidup, dan insyaallah yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang insyaallah termasuk di dalamnya adalah nikmat kita melakukan berbagai macam ibadah insyaallah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, waktu mungkin sekarang 9.18 dan saya diberikan kesempatan untuk 9.45 ya. Lumayan cukup running nih Ayah dan Bunda. Jadi saya mungkin nanti akan menyampaikan materi ini dengan sangat cepat. Nanti insya Allah Ayah dan Bunda bisa menanyakan lewat forum diskusi ya insya Allah. Izin saya share screen. Nah insya Allah. Mungkin Ustadz Hendra saya dijadikan co-host. Atau siapa ya Bu? Di sini hostnya siapa ya Bun? Yang bisa menjadikan saya co-host untuk bisa, share screen. Harus dijadikan share screen dulu. Harus dijadikan co-host dulu mungkin. Mohon bantuannya Bunda Bara atau Bunda Riza? Sudah jadi co-host katanya Bun. Oh udah, oke siap. Makasih Bu Dianti. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Bismillah Ayah dan Bunda, seperti halnya kita ketahui, Masya Allah, luar biasa amanah yang kita punyai, diberikan amanah mempunyai anak yang luar biasa, yang menurut saya insya Allah fase-fase SMP ini adalah fase yang terberat. Maka saya selalu katakan pada teman-teman, tolong pilihkan yang tangguh untuk mendampingi anak-anak SMP ini. Luar biasa ya dan Bunda, karena fase ini adalah puncak dari energi, keingintahuan anak-anak, puncak dari perpindahan antara fase kanak-kanak ke fase remaja dari umur 11 tahun itu, dan kemudian ada yang berumur kelas 9 sekitar umur 14-15, fase remaja ke dewasa awal, dan ini menimbulkan berbagai macam gejolak. Luar biasa ya dan Bunda. Nah, salah satu yang mungkin berbagai ratus ragam peran orang tua dalam stimulus fitrah-fitrah Ananda, salah satunya hari ini insya Allah kita bedah gaya belajar anak. Ya, Ayah dan Bunda, mungkin gaya belajar ini sudah sempat diberikan pemaparan lewat psikotes ya. Ayah dan Bunda pasti sudah ya menerima psikotes ya. Almost sebagian besar itu sudah melakukan psikotes yang di dalamnya pasti di situ ada gaya belajar. Yang kurang lebih dari penamaan gaya belajar ada yang membaginya menjadi yang paling umum 3, tapi kemudian ada gabungan-gabungan, ada yang 8, ada yang 5, dan lain sebagainya. Tapi kita simpelkan saja 3 gaya belajar yang memang kita famous atau familiar, yang kita dengar sering di waktu kita sekolah pun kita sudah mendengarnya, gaya belajar 3, tapi kemudian ada
gabungan atau irisan gabungan dari auditorika, digabung dengan kinestetik dan lain sebagainya. Baik, sebelum itu kita bahas Ayah dan Bunda, hari ini kita berbicara soal gaya belajar dan ini termasuk potensi fitrahnya manusia. Jadi belajar itu adalah fitrahnya belajar. Jadi anak-anak yang kita ketahui dari mulai bayi tanpa kita sadari, anak-anak langsung bisa hampir semua bayi langsung bisa menyusui atau menghisap gitu ya. Inisiasi dini, kemudian bayi tanpa diajarin menangis atau dalam artian itu berbahasa bahasa bayi gitu. Dan memang ini fitrah adalah salah satu modal dari Allah yang diberikan kepada setiap makhluk hidup, yang saya review lagi mungkin dibacakan dengan sekilas, yaitu di antara 8 fitrah ini ada satunya adalah fitrah belajar. Fitrah keimanan, fitrah seksualitas, fitrah jasmani, fitrah perkembangan, fitrah bahasa, fitrah individualitas dan sosialitas, dan fitrah bakat. Nah, hal-hal yang ini insya Allah nanti fitrah bakat berkenaan dengan fitrah belajar Ayah dan Bunda. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih untuk Komite SMP DTBS Putra yang selalu gercep, selalu kompak, selalu punya ritme yang luar biasa dalam mensupport teman-teman di manajemen DTBS gitu ya, SMP, yang insya Allah memberikan kontribusi yang sangat baik, baik itu untuk memang kepentingan dari Ananda sendiri ataupun memberikan support system yang lain, insya Allah. Dan terima kasih Ayah dan Bunda atas partisipasi tersebut. Insya Allah hanya Allah lah yang patut membalasnya. Pak Hasan Basri insya Allah sudah hadir atau belum? Insya Allah beliau juga termasuk yang konsisten dalam mendampingi orang tua, insya Allah mohon dukungannya ya Ayah dan Bunda, silahkan berpartisipasi aktif dalam komite karena insya Allah itu hal yang luar biasa bagi kami ya. Ustaz Rendra, jazakumullah khair, insya Allah nanti Ustaz Rendra boleh memimpin doa ya, karena ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita syukuri dan kita doakan karena memberikan segala kinerja, ikhtiar, upaya untuk kebaikan Ananda ini tidak hanya ikhtiar secara horizontal, tapi kita harus punya ikhtiar yang vertikal. Insya Allah fungsinya ada di mana, nanti kita lihat. Ya, Ayah dan Bunda, skema, maksud saya skema dari parenting ini ada mungkin kita akan membahas gaya belajar yang nantinya akan menimbulkan potensi, mendukung atau mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri anak kita, Ananda semua, dan potensi itu akan menimbulkan karya atau peran melalui karya. Nah, gitu. Jadi alurnya seperti itu ya. Kenapa sih penting gitu gaya belajar di kita ketahui? Sudahlah belajar mah mungkin kalau konvensional seperti kita dahulu gitu ya. Gaya belajar itu tidak diutamakan dalam artian ya sudah gaya belajar, misalnya saya gaya belajarnya adalah kinestetik, ya sudah tidak ada konsen di dalamnya misalnya gitu. Tapi kenapa sekarang misalnya anak-anak kita perlu kita berikhtiari agar pas gitu gaya belajarnya dan kita berikan fasilitas sesuai gaya belajarnya, atau kenapa gaya belajar itu dinotis gitu, dinotis untuk memberikan potensi anak kita seperti agar optimal. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Gaya belajar itu insya Allah yang kita tadi bahas ada nanti auditori, visual, dan kinestetik. Apa itu auditori? Yaitu cara mereka menyerap, menafsirkan segala informasi, dan menjadikan kepahaman itu lewat telinga, sedangkan atau pendengaran. Sedangkan visual itu lewat gambar. Ya. Kinestetik lewat gerak atau touch-nya. Ada gabungan, ada yang memang tidak dominan 100% auditori, mungkin ada mungkin bagian besar ya, sebagian besar misalnya auditori gabungan sedikit dengan visual, atau dominan visual gabungan sedikit dengan kinestetik, atau auditori dengan kinestetik. Contoh misalnya sekarang ada 4 gaya belajar keempat yang dicantumkan oleh para ahli. Ini menjadi gaya belajar membaca dan menulis, yang sebetulnya gaya belajar membaca dan menulis itu adalah gabungan dari visual dan kinestetik gitu ya. Jadi selain misalnya Bunda Epi, mohon maaf,
terdengar suaranya sangat kecil, Bunda. Mohon maaf. Iya kah? Oke, sebentar. Dari tadi kecil kah, Suara, Bunda? betul, suaranya jernih, jelas, hanya kurang besar gitu Oke, volumenya. mungkin volumenya saya besarkan dulu ya, Bun. Ya, Tadi sudah besarkah atau mungkin terbuka? Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya, coba saya cek lagi. Apakah sudah besar, Bunda Bara? Sudah lebih besar, Bunda Lebih Evi. besar ya? Coba sebentar, Ayah dan Bunda. Jadi sedikit lagi, Bunda, sedikit Oke, lagi mungkin baik. bisa Oke, diperbaiki. besar. Ya, insya Allah. Nah, ini sudah besar mungkin ya, insya Allah. Nah, Ayah dan Bunda, kita mungkin bagaimana sih diketahui apakah anak kita auditorika, visual atau kinestetika? Mungkin kalau lewat pengamatan memang harus dari awal. Jadi dari awal dari anak-anak usia dini itu memang sudah terlihat apakah dia dominan ke auditori, visual atau kinestetik. Kita memang wajib ya Ayah dan Bunda memberikan stimulus dari waktu anak kita kecil semuanya ada, auditori, visual, kinestetik semuanya ada. Tapi penyerapan yang lebih optimal itu masing-masing individual itu lebih tersupport yang mana nih, telinganya kah, matanya kah, atau kinestetiknya. Sebagai contoh ya, karena kita konsennya di gaya belajar ini, contoh misalnya ada anak yang tidak nulis, tidak ngapa-ngapain, tapi dia hanya mendengarkan, menyerap. Dia menyerap, dia dengan seperti cuek, tapi dia telinganya tajam dan bisa menyerap informasi itu lewat pendengarannya. Nah, ada anak yang visual itu dia harus melihat gambar, harus gambarnya yang menarik, atau harus baca, baru bisa nyerap. Kalau ngedengerin aja kayaknya sulit gitu misalnya. Ya sekilas bisa paham kalau itu perintah gitu, tapi kalau pembelajaran harus baca gitu. Itu dominan, baca baru dia paham gitu. Nah, kalau kinestetik dia harus sambil melakukan atau harus sambil dipraktekin. Nah, misalnya kalau ini di dunia ibu-ibu nih, ada yang nanyain resep, Bunda Bara atau Bunda Rizal. Nah, Bunda Rizal bertanya kepada Bunda Bara, resep nasi kebuli yang kemarin, kenapa jadi nasi kebuli ya? Tidak apa-apa lah ya. Dan resep nasi kebuli yang kemarin apa sih gitu resepnya? Lalu Bunda Bara jawab, ini. Sebentar. Gitu. Karena Bunda Rizal berasal dari Bandung, kela gitu ya. Saya tulis dulu ya, saya suka nggak apal kalau di ini. Nah, itu tuh bukan apa, tapi dengan tulisan, nah dia akan terinformasikan. Terus ada lagi bunda yang lain misalnya, aduh saya mah kalau tulisan ini suka nggak ngerti, harus langsung praktek. Nah, Bunda Bara ajarinlah, saya mau ke rumah, ajarin harus sambil praktek. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, ini adalah dominasi gitu. Kecenderungan kita untuk belajar seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita gitu? Jadi sekarang nggak usah ribet mungkin ya, karena memang tesnya sudah ada, termasuk di dalam psikotes yang dilakukan oleh SMP, itu ada gaya belajar di dalamnya. Nah, ini memungkinkan orang tua untuk baca nih, kemarin ada pembacaan kan ya, pembacaan psikotes. Nah, misalnya, oh ini kecenderungannya begini. Kita bisa memberitahu anak kita, nak kamu harus ditulis karena begini dan begini misalnya. Nak kamu harus ini, dengerin aja. Nah, salah satu anak saya misalnya, dulunya anak asuh dari Ustadz Hendra ya, kakang ya Ustadz Hendra ya, gitu. Itu anak saya dulu sudah lulus ya di SMA DTBS Putra, dulu dipegang sama Ustadz Hendra. Gitu. Itu auditori dia, auditori kinestetik. Gitu. Jadi saya hanya memerintahkan di kelas kakak nggak usah ngapa-ngapain, dengarkan saja guru bicara, dengarkan apa yang dijelaskan, nggak usah ngapa-ngapain, dengarkan, paling dia menggerak-gerakkan kaki karena memang gaya belajarnya memang cenderung kinestetik. Nah, kinestetik ini nggak bisa diam, tapi dia harus punya adab untuk mendengarkan. Akhirnya dia boleh bergerak kakinya, tangannya gitu, tapi bukan nulis karena nggak bisa konsen kalau dia nulis. Dia hanya mendengarkan, menyerap, gitu. Sudah begitu saja. Tulisannya subhanallah tidak bisa dibaca ya ayah dan bunda ya, karena memang begitulah laki-laki gitu ya, dan memang qadarullahnya memang tulisannya begitu unik gitu. Jadi dia hanya menyerapkan kinestetik dan menghafalkan Quran pun itu dengan dijaharkan. Jadi kalau menghafalkan tuh teriak-teriak gitu, makanya dia takut mengganggu temannya, jadi suka melipir
ke bawah pohon rindang karena dia harus sambil bergerak-gerak, sambil begitu-gitu jalan-jalan, muter-muter sambil dijaharkan gitu ya. Ya, begitulah kurang lebih. Nah, kalau anak yang lain ada yang secara visual, anak saya yang bungsu harus dengan gambar, grafik, dia mapping. Nah, dia harus bikin map di spider web gitu ya, di bagaimana di mind map digambarkan permasalahan ini, sejarah ini, lalu bikin spider web. Nah, dia bisa menyerap seperti itu. Nah, itulah salah satu yang bisa dijadikan jalan keluar. Jadi auditory visual kinestetik masih tetap bisa hidup dengan sejahtera walaupun itu ada di pesantren. Jadi, waduh, bagaimana peran orang tua yang bisa mensupport gaya belajar sedangkan kami tidak menyaksikan belajarnya anak-anak nih, karena di pesantren itu kan permasalahannya. Nah, kita bisa paham ini dan memberikan tipsnya kepada anak-anak karena yang mengetahui secara pasti mereka ngapain aja dan hobinya bagaimana kalau sedang belajar pasti ayah dan bunda gitu ya. Jadi gini, Kak, gini saja karena kakak ini termasuk ini, boleh gini dan gini. Oh, begitu ya. Iya, tipsnya. Nah, anak-anak itu kita terangkan juga guru-gurunya, tapi trik dan tipsnya memang tergantung dari setiap anak. Nah, support kita, peran kita nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya, yang lebih luas. Nah, dari gaya belajar ini insya Allah potensi akan besar gitu ya. Potensi akan besar. Jadi kalau saya katakan misalnya, Bun, tipsnya apa sih agar anak-anak sukses dalam akademik ya? Kalau misalnya kita melihat dari akademiknya gitu. Apakah anak saya misalnya IQ-nya gifted atau jenius gitu ya? Tidak, Bunda, sama-sama seperti yang lain gitu. Berkisar banyak ya di DT sekitar 120, 130-an berkisar di situ, ada yang berkisar pas di 120 anak saya dan lain sebagainya, namun memakai gaya belajar yang pas. Nah, itu dipasinnya gaya belajar. Nah, sehingga potensinya yang 3. Jadi potensi itu bukan cuma akademik, gitu. Akademik sudah pasti ya kalau kita support terhadap pembelajaran gitu. Bisa menyerap pembelajaran jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif itu. Nah, tidak cuma akademik, tapi kemudian karakter. Kenapa ada hubungannya dengan karakter? Karena ketika dia bahagia menyerapnya, maka insya Allah karakter menjadi potensi yang sangat baik untuk di-upgrade. Ketika misalnya Ustadz Hendra sedang memberikan tauzi, Ustadz Hendra sedang memberikan nasihat, itu bisa dia paham bukan dengan dihukuman gitu misalnya ya, bukan dengan paksaan gitu. Karena dia punya gaya belajar yang pas dengan apa informasinya, insya Allah perubahan karakter itu akan dapat gitu ya. Dan dia tidak terpaksa belajar. Nah, kalau dia terpaksa belajar kan jadi stres, kemudian ada pembangkangan, kemudian dia tidak patuh, akhirnya karakter yang kena gitu ya, tidak merasa didesak gitu ya. Kemudian gaya belajar yang pas, yang cocok diberikan akan membuat potensi bakat juga terstimulus. Masya Allah. Nah, dari 3 karakter akademik dan bakat gitu, insya Allah anak kita bisa berperan lewat karyanya. Nah, itu lewat karyanya. Di usia SMP ini adalah dia berproses gitu ya, mencintai prosesnya, optimis, antusias dalam berproses dulu ya. Kemudian dia berproses memberikan belajar untuk berkarya dan intinya adalah bahwa anak-anak bisa belajar berperan dalam masyarakat dengan karya inovatifnya. Nah, karya itu bukan kita hanya bendaan ya, kebendaan. Nah, anak-anak yang punya talenta di bidang linguistik, dia berkarya lewat linguistiknya gitu ya, memberikan sesuatu karyanya lewat linguistiknya banyak sekali ya, bisa lewat public speaking, bisa lewat dai gitu ya, atau dakwah gitu ya, atau lewat yang lainnya. Jadi tidak cuma inovatif itu bukan tidak cuma berkarya dengan kebendaan. Nah, dengan jasa pun sama ya. Banyak bakat-bakat yang memang bisa kita lihat sesuai dengan potensi yang telah Allah berikan sesuai dengan fitrah bakatnya. Contoh misalnya inovatif itu apa sih? Misalnya yang si linguistik nih sekarang zamannya bermedia sosial,
bisa lewat berdakwah lewat reel atau TikTok gitu ya, gitu. Dia memberikan tip-tips singkat bagaimana misalnya supaya menghafal di asrama atau di boarding itu cepat, bagaimana supaya tidak terdistrak oleh teman ketika teman ngajak main tapi kita ingin menghafal. Tip-tip yang seperti ini kan dia itu karya yang inovatif yang dia lemparkan misalnya melalui reel atau media sosial, dan itu adalah karya yang inovatif, dan ini dalam proses belajar yang insya Allah anak-anak kita bisa mulai, karena nggak ada yang kayaknya anak-anak SMP tidak ada yang tidak tahu tentang media sosial ya, almost punya akunnya. Nah, apakah anak-anak kita bisa melakukan proses alur yang tadi ini, dari mulai gaya belajar, kemudian potensi, terus kemudian berpartisipasi dalam masyarakat melalui karya yang inovatif? Insya Allah bisa ya dan Bunda, karena insya Allah di fase anak-anak SMP kurang lebih 11-12, rata-rata 12 ya, ke 15 itu fasenya anak-anak sudah sempurna ya di sini ya, sudah tahap sempurna pengembangan intelektual dan perkembangan fisik dari otak. Jadi otak kita yang kayak brokoli itu pesat dan hampir sempurna di usia mereka 10 tahun, mulai 10 tahun. Kemudian ini pesat ya, 0 sampai ke 5 paling cepat, lalu kemudian fase yang keduanya sampai 10, dari 10 ke 18 tahun itu hanya sekitar 15% aja menyempurnakan. Jadi udah almost 85% sempurna nih fisik anak-anak kita itu di usia 10 tahun. Jadi sudah sangat bisa dibebankan. Nah, taklif ya, menjadi mukalaf, orang yang bisa dibebankan oleh kewajiban-kewajiban berkontribusi terhadap masyarakat. Memang ada tahapnya, ada tahapnya. Nah, bagaimana sih caranya belajar dan bernalar itu? Kita ngintip dulu ya, tadi visual apa yang mereka lihat, auditori mereka yang dengar, kinestetik mereka di touch gitu ya. Jadi harus ada prakteknya. Masya Allah sekarang kurikulum Merdeka selalu dengan project based learning ya, di SMP DTBS juga selalu ada project-project. Nah ini terfasilitasi ini yang kinestetik gitu. Jadi kalau zaman saya dulu belajar itu duduk diam, atau bahasa Sundanya sidakep bari balem, duduk diam gitu ya, harus begini gitu ya. Nah untuk yang si kinestetik ini sangat menyiksa ya, menghafal terus tanpa ada prakteknya gitu ya. Nah peran kita di mana ayah dan bunda? Kita cepat saja ya ayah dan bunda, nanti kita bisa diskusi. Peran kita dibagi 3. 1 sebagai deliver, sebagai penyampai dari tugas peradaban. Loh, kenapa ada tugas peradaban? Agar semua hidupnya itu termaknai. Jadi nggak langsung. Jadi ayah dan bunda ending dari boarding ini kan di SMA nih, gini, di kelas 12. Itu saya ya banyak menangani ya, yang orang tua mendelivernya adalah kamu mau jadi apa, profesi tertentu yang hasilnya adalah cuan. Jadi obsesinya itu langsung kamu masuk, misalnya kamu pilih ITB yang pertambangan, nanti kerja di Pertamina karena gajinya ini. Jadi itu sangat banyak dipengaruhi oleh afirmasi karirnya akan begini dan begini. Sedangkan dia sebetulnya punya tugas peradaban, bukan cuma tugas dalam artian dia mendapatkan posisi di masyarakat dengan orang yang punya posisi atau harta yang berlimpah gitu ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua untuk mendeliver ada tugas peradaban yang harus kamu lakukan gitu. Yang kedua ada visi misi kehidupan, termasuk visi misi keluarga ayah dan bunda harus punya ya, visi misinya apa gitu. Pernah saya share itu di parenting yang periode sebelumnya tentang visi misi kehidupan. Tapi kalau nanti ayah dan bunda ada yang tidak hadir atau belum, nanti insya Allah saya akan cantumkan bagaimana visi misi kehidupan ini ya. Nah, yang ketiganya adalah role model. Jadi wajib mendeliver gitu ya, role model diri kita, mewakafkan diri kita menjadi model terbaik buat anak kita ya. Nah ini yang agak-agak rawan ya, bagaimana semangatnya anak kita, bagaimana perilaku anak kita, itu adalah N-3 dari apa yang kita lakukan tanpa sadar ya. Kebaikan kita akan ditiru 3 kali lipat, juga kekurangan kita, kehilafan kita, kesalahan kita akan ditiru 3 kali lipat oleh anak kita. Nah ini rawan sekali ya, semakin muda mereka semakin cepat meniru tanpa ada pertimbangan. Nah di eksekusinya ketika anak-anak remaja sekarang gitu ya. Yang kedua adalah
support system kita itu ada 3, dibagi insya Allah secara fisik. Anak kita diberi makan, diberi pondokan, maksudnya tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mental atau psikis yang berbentuk kasih sayang. Validasi perasaan, validasi semua potensinya. Yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas di sini ya insya Allah ayah dan bunda mengetahui ya, anak-anak berbakat di bidang apa, fasilitasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah sebagai partner. Nah, untuk menemukan minatnya, kemudian minat dulu, baru bakat, kemudian passion. Karena ini modal mereka untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Jadi peran kita itu 3. Deliver, support system, dan partner. Silahkan ini ya, insya Allah. Agak-agak sedap nih kita kalau kita lihat, aduh kita sudah jadi partner yang baik belum buat anak kita. Rata-rata kita memberikan arahan adalah apa yang kita harapkan tanpa ada how to do-nya. Nah ini rawan sekali anak-anak how to do-nya kan gimana kreativitas mereka. Pokoknya mama nggak mau tahu, kamu harus di SMP tamat 15 juz. Aduh, kasihan gitu ya. Nah, kalau memang ini sesuai, misalnya anak saya di boarding yang perempuan itu dulu di Ashifa waktu SMP gitu. Karena dia auditori, saya meminta izin untuk membawakan MP3. Nah, jadi bukan handphone ya, tapi MP3 yang dipasang itu ya, dulu mas gede gini gitu ya, yang ini terus nanti masuk ke telinganya karena dia auditori, jadi dia karena terbiasa dengan imam yang murotalnya, maka dia membawa terus murotalnya dengan imam tertentu yang memang dia sudah kenal dari kecil, dan itu membantu dia untuk murotal lebih cepat gitu. Sampai saya itu khusus ya, karena memang di auditori izin khusus, ini murotalnya diperiksa tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengandung tambahan chip dan lain sebagainya, hanya murotal MP3 saja dan itu diizinkan gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, itu yang membuat dia tamat sampai 30 juz karena auditorinya gitu ya. Nah, Masya Allah, itu hanya sebagian kecil saja ya ikhtiar yang kita misalnya kita tidak harus sama, tapi insya Allah saya rasa Pak Santet memberikan banyak komunikasi atau lobbying atau kemudahan atau kompromi yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Nah, di usia tugas peradaban ini ada level-levelnya. Jadi sejak lahir ada tugas peradaban ada, karena tugas kita lahir ke dunia ini sudah ada tugas gitu ya, sebagai khalifah, imamah, imarat, dan ibadah kepada Allah. Nah, tugas dalam peradabannya adalah Golden Age Sidik. Nah, cantumkan dulu Sidik ya, hanya spill, dan waktu parenting sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Golden Age dari Sidik, 7-12 Golden Age dari Fatona. Nah, anak kita di SMP 12-15 ada Golden Age Amanah, 15-18 Takblik, dan selanjutnya adalah sifat. Apa itu sifat? Adalah gabungan dari ini. Nah, ini tuh tugas peradaban. Jadi anak-anak harus tahu ya. Nah, dan ini juga masuk ke dalam pembelajaran di DT ya, gitu ya. Lurus akidahnya, benar ibadahnya, kuat akhlaknya. Nah, Golden Age-nya yang memang sangat mudah diserap itu sidik itu di 0-7. Nah, di 7-12 ada Fatonah, berpikir intelek, sehat, dan kuat jasmaninya. SMP Golden Age-nya adalah amanah. Jadi dia mandiri, tertata urusannya, bisa mengendalikan hawa nafsu atau kesenangannya, bisa menunda kesenangannya gitu ya. Nah, itu adalah amanah yang paling banyak itu memang di SMP. Makanya saya selalu bilang, ayo SDM di SMP itu benar-benar harus yang fighting, karena memang ini amanahnya adalah membesarkan seseorang yang punya amanah gitu ya. Golden Age-nya amanah, ini luar biasa ya, harus mandiri. Coba SMP itu harus benar-benar mandiri, self konsepnya harus sudah matang, regulasi dirinya harus sudah matang, sudah tunai, dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya. Nah, SMA itu tinggal tablik sebetulnya, yaitu giving contribution atau bermanfaat bagi lingkungan. Nah, tadi ya sifat itu sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Jadi urutannya seperti itu. Nah, alurnya seperti ini Ayah dan Bunda. 0-7 tahun, ini pembagian menurut jelajah fitrah. Saya membaginya seperti ini sesuai dengan skema pendidikan ya, kurang lebih 0-7 tahun di prasekolah, 7-12 di SD, 12-15 di SMP. Kurang lebih ada yang masuk
di 6 tahun juga ke SD atau berapapun ya, insya Allah kurang lebih di sini ya. Nah, gaya belajar, potensi, dan karya itu ada alurnya dari 0 sampai 7, tuntas tumbuh kembang, stimulus semua kecerdasan ya. Kecerdasan itu ada 8 kelompok, yang linguistik, matematika, visual, spasial, inter, dan lain sebagainya ya. Baru kita kelihatan anak kita dominan di mana. Itu sebagai modal dari potensinya. Fitrah bakatnya dari 8 itu yang ya. Kalau nggak salah dari sebelumnya saya masih ada ininya kumpulannya memang dalam satu folder. SMP pernah saya kasihkan tentang potensi bakat ya, gitu ya. Kemarin diulang lagi oleh Bunda Medina kalau nggak salah ya, melalui karya. Nah itu boleh dibuka lagi ya. 7.12 orang tua harus berfokus pada kelebihan atau ability dari anak dan berdamai dengan kekurangan. Kekurangannya pasti semua orang punya kekurangan. Yang satu suka matematika, yang satu nggak suka matematika. Yang satu gago banget bahasa, yang satu merangkak-rangkak di bahasa. Begitu juga ya, itu semua orang punya kekurangan, tapi kita berdamai dengan kekurangannya. Jadi kalau ala saya adalah SD tidak boleh les, itu ala saya ya, ayah dan bunda, tapi mangga ini kecenderungannya seperti apa. Tidak boleh diberikan les yang tidak mampu. Kebanyakan kan lesnya adalah nggak bisa matematika, masukin ke les matematika. Nggak bisa bahasa, masukin ke les bahasa. Kalau SD saya enggak. Saya memasukkan yang bisa itu ke les, karena dia pengumpulan adalah fokus di ability-nya. Dia bisa gambar, saya masukkan ke gambar. Dia bisa bahasa, saya masukkan ke bahasa. Gitu. Dia suka sama matematika, saya kasihkan ke kumon misalnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, jangan ditubrukkan. Karena kenapa? Dia sedang mulai display, ini aku suka mana. Jadi habis waktunya, konsentrasinya, mentalnya pun kena ketika dia disability-nya terus diulang-ulang, tapi ability-nya tidak difokuskan, akhirnya ketinggalan. Yang lain sudah bisa jadi apa, dia masih beranjak memperbaiki kekurangannya. Jadi kalau berdamai, dia akan punya toleransi. Oh ini KKM-nya segini, aku berusaha lah walaupun di remedial gitu ya. Dari SD nggak apa-apa, ada nggak haram di remedial kalau kata saya gitu ya. Kamu bisa matematika 3 kali remedial, ya oke okay, gitu ya. Gitu. Asal kamu bahagia aja melakukannya, kamu bisanya ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. 12-15 ability menghasilkan karya, minat terpetakan jadi bakat. Itu SMP, ayah dan bunda. Nah ini yang kelas 7. Ayah bunda yang kelas 7 mumpung masuk tahap pertama. Ability menghasilkan, bisa ability-nya bisa sudah menghasilkan karya. Minatnya sudah terpetakan jadi bakat. Jadi pas SMA itu enggak, masih bingung gitu. Aduh, saya milih jurusan apa? Nah, itu saya suka. Itu bahkan ada saya tuh mendampingi anak kelas 12 misalnya. Karena misalnya abai di yang kelas 12 sekarang ada sisa-sisa pandemi waktu SMA-nya ya. Jadi banyak yang masih yang tidak santri tapi tidak nyantren gitu ya. Karena pandemi ada di antara mereka ya, anak kelas 12 itu masih ada fase-fase PJJ waktu itu. Jadi banyak anak kelas 12 yang masih galau gitu ya, dengan mau pilih apa. Padahal sudah tidak boleh galau lagi gitu ya. Di SMP itu sudah kita tahu bakatnya apa, tinggal menajamkan, dan menajamkan. Karena ada fase yang lain, yaitu yang harus kita lakukan di usia 15-18, minat terpetakan jadi bakat, bakat terpetakan menjadi passion dengan komitmen, road map of life, bagaimana kamu merencanakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu di SMA. Gitu. 15-18 itu jurusan sesuai dengan bakat. Nah, jurusan sesuai bakat. Jadi jangan sampai seperti angkatan sebelumnya 87, sekian 89,7 mahasiswa Indonesia sarah memilih jurusan. Waduh. Apakah kita termasuk di dalamnya? Oh, mudah-mudahan tidak ya. Karena tidak sesuai dengan potensi aslinya. Dia bisa masuk ke jurusan tertentu, tapi apakah dia bisa fighting, bisa bahagia, bisa santai aja tapi berprestasi? Wah, itu mah keinginan ya. Nah, roadmap of life-nya sudah matang dan persiapan 5 aspek pernikahan.
Yang selanjutnya adalah dakwah ya, profesinya dia sudah menjadi ini dan profesional. Insya Allah ini bahagia ya, profesinya sesuai dengan bakatnya, luar biasa ya. Nah ini roadmap itu memang beruntun, berurut gitu. Ada skema, ada alur. Jadi enggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Dalam pengasuhan ananda kita pasti akan menemukan tantangan. Salah satunya adalah cara kita berdialog dengan mereka. Ini saya spill dari Ali Imran 159 gitu ya. Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut, kata Allah. Itu ini dialog demokrasi ya kalau kita kasih namanya ya. Kata Allah, kamu harus berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kita berhati kasar, mereka akan menjauhkan diri. Wah, mereka akan pergi dari kita ya. Karena itu maafkan mereka, doakan mereka, musyawarahlah dengan urusan itu, kemudian bertawakal. Terus aja gini, berlemah lembut terhadap mereka, kalau enggak mereka jauh dari kita gitu. Maafkan dan doakan, mohon ampunkan mereka, lalu ajak ngobrol lagi. Nah, kemudian bertawakallah insya Allah gitu. Terus aja alurnya. Belum juga bisa anak kita masih tidak betah di boarding misalnya, atau anak kita banyak pelanggaran atau kita melawan pada kita atau everything. Berarti ada unsur dialog yang tidak masuk misalnya. Ayo berlemah lembutlah, kata Allah di Ali Imran 159. Kemudian kalau kita kasar, mereka akan menjauh. Menjauh bukan hanya badan, bukan cuma badan, tapi hati mereka. Tidak ada kelekatan terhadap kita. Maafkan dan doakan. Itu doa itu benar-benar harus kita doakan untuk dilembutkan hati mereka. Kemudian ajak ngobrol lagi, ya. Nah, seperti itu alur dari cara kita berdialog. Nah, kemudian di-spill lagi nih sama Allah di Ibrahim ayat 4. Kita harus menggunakan bahasa kaumnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa kita yang ceramahnya panjang dan lebar, anak SMP itu hanya kurang lebih 10 menit pertama saja mendengarkan kita. Selanjutnya matanya sudah kelalang keliling atau dia nunduk ke bawah, kaki bergoyang, itu udah nggak masuk ya. Apa yang kita omongkan terlalu panjang itu nggak akan masuk konsentrasi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ayah dan Bunda silahkan boleh semangat, tetap bahagia dan optimis, karena segalanya dimulai dengan bahagia dan optimis, maka kita bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar ini, mudah-mudahan Allah memudahkan. Jadi ayah Bunda, mari kita diskusi, karena di lapangan sangat berbeda-beda. Jadi teori boleh teori, tapi tetap implementasinya, eksekusinya tetap tergantung kepada masing-masing dari kekhasannya keluarga. Terima kasih Ayah dan Bunda, mudah-mudahan tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillahu khair Bunda Evi. Pemaparannya sangat menginspirasi kita semua. Baik Ayah Bunda, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan langsung raise hand dan operator akan membantu untuk open mic atau boleh menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Kita persilahkan kepada penanya pertama, silakan Bunda. Barangkali ada yang raise hand. Atau mungkin boleh yang mau disampaikan di chat juga. Nah, ini sudah ada. Ya, alhamdulillah kita persilahkan kepada penanya pertama yaitu orang tua santri dari Muhammad Ikram kelas 7B. Silahkan menyampaikan pertanyaannya Bunda. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bunda Rizal, Bunda Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bunda? Terdengar jelas, bagus. Ya, mohon maaf sebelumnya, Bunda. Ini terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bunda-Bunda semuanya juga. Salam kenal, Ustazah Evi dan juga yang lain. Perkenalkan saya Bunda Ikram dari 7B. Sebenarnya ini kebetulan saya ini juga memang punya 4 putra-putri Ustazah yang memang beragam. Ikram itu memiliki 3 adik yang akan insya Allah akan SMP, akan TK, dan akan SD.
Jadi gini Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ini mungkin sedikit kisah saya sendiri ya Ustazah. Jadi yang pertama itu saya ingin tanyakan Ustazah, sejak berapa sih Ustazah anak-anak usia berapa itu sudah mulai dikenalkan dengan kursus-kursus gitu loh Ustazah. Karena saya pengalaman ikram ini, saya kursuskan musik, saya kursuskan bahasa, tapi sepertinya efeknya belum terlihat ya Ustazah. Kemudian akhirnya dari pola ini saya berganti ke adiknya yang di bawah 5 tahun ini, saya kenalkan eh, les fisik karena saya memikirkan bahwa seperti renang, bela diri, kemudian aktivitas fisik itu mungkin lebih dibutuhkan seiring dengan untuk pertumbuhannya gitu. Karena untuk akademis mungkin saya nanti ada masanya itu. Apakah pola saya mengartikan untuk les itu benar, Ustazah? Kemudian sejak usia berapa saya harus bisa anak itu mulai dikenalkan les dan les apa saja? Apakah les akademis atau non akademis yang diutamakan? Itu pertama, Ustazah. Kemudian yang kedua, untuk les akademis itu kira-kira Ustazah tadi sampaikan bahwa ternyata saya kebalikannya Ustazah, berarti saya selama ini salah. Ustazah tadi sampaikan justru les itu yang disenangi ya Ustazah. Saya selama ini yang kurang saya berikan. Jadi adiknya Ikram itu tidak suka bahasa Inggris dan nilainya saya push di bahasa Inggris gitu Ustazah. Ternyata itu kemudian kurang di mata pelajaran yang lain. Saya pushnya di situ ternyata. Saya abaikan justru untuk yang dia sudah suka, dia sudah bisa. Itu kedua Ustazah. Kemudian mohon maaf ini Ustazah agak banyak karena saya judul ini menarik bagi saya karena saya empat-empatnya anak saya itu sepertinya terpola dengan apa yang Ustazah ceritakan gitu. Dan saya khawatirkan tadi Ustazah juga menceritakan itu harus ada role model ya Ustazah. Nah, itu yang ketiga. Role model itu yang seperti apa, Ustazah? Maksudnya, apakah role model yang harus kami tunjukkan itu juga secara akademis, gitu kan? Kemudian, apakah juga secara perilaku atau tindak tanduk itu seperti apa? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, di dalam tadi dialog yang Ustazah sampaikan kan, Al-Imran ayat 9 itu tetap berlemah lembut. Dan itu bagaimana Ustazah menghadapi anak-anak di saat emosi kita terkontrol, gitu kan? Dan kita bisa lembut itu bagaimana? Tapi tegas gitu. Karena cenderung lembut itu tidak diindahkan Ustazah gitu. Dan apa namanya? Justru ada indikasi mereka melawan dan memberontak gitu loh Ustazah. Itu. Nah, kemudian yang saya tanyakan, yang saya terakhir adalah Ustazah, harapan saya adalah selain untuk orang tua kami yang diberikan arahan seperti ini, ilmu-ilmu pencerahan seperti ini, yang mungkin adalah hal-hal baru dan menarik bagi kami. Saya harapkan juga untuk anak-anak bisa gitu Ustazah, diberikan juga mereka di pesantren untuk mereka tahu batasan hak dan kewajiban mereka sebagai anak sesuai usia mereka gitu. Karena kami tidak bisa mengontrol anak-anak di pesantren seperti itu. Sehingga kami belajar menyesuaikan dengan tingkat usia mereka seperti Ustazah tadi bilang sampaikan bahwa sesuai dengan masanya gitu. Mereka pun berusaha menyesuaikan diri gitu untuk memahami karakter kami yang memang kita berbeda gen ya Ustazah itu. Mohon maaf Ustazah kalau kebanyakan Bunda Bara, Bunda Rizal, dan bunda-bunda lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ke Ustazah Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Ikram. Pertanyaannya Bunda Evi sangat Sangat banyak ya. Mohon baik Gerak dulu. baik kepada Bunda Evi, silahkan bisa langsung menjawab saja ya Bunda. Siap. Alhamdulillah. Ini mungkin mudah-mudahan ada irisan ya dengan pertanyaan teman-teman lain. Jadi ada 4. Nanti kalau saya lupa mohon Bunda barangkali ada catatannya karena tadi ada 4 saya sebutkan. Nah, usia berapa sih? Saya tidak menulis ya, insya Allah mengandalkan auditori. Mudah-mudahan saya ingat. Usia berapa sih kita bisa memberikan display
tentang bakat. Nah, tadi seperti alur yang saya buatkan gitu. Ini di 0 sampai 7 itu semua kecerdasan harus diberikan. Jadi kecerdasan apakah itu misalnya cerdas stimulus ya. Tapi tumbuh kembang harus selesai dulu ya. Tumbuh kembang mungkin pembelajaran yang memang beberapa SKS ya harus dituntaskan 0 sampai 7 tahun ya. Dari mulai anak misalnya harus matang secara bahasa, gitu ya, baru bahasa setelah bahasa matang, harus merangkak dan everything about tumbuh kembang gitu ya. Nah, termasuk di situ informasinya ada bagaimana dia confident, bagaimana dia nyaman dengan dirinya, bagaimana dia bisa meregulasi dirinya, bagaimana dia bisa bergerak sesuai dengan fitrah jasmaninya di 0 sampai 7 tahun. Jadi belajar sendiri memang. Nah, saya berikan biasanya di prasekolah atau TK ya, parenting ini. Nah, 0 7 adalah semua dari stimulus matematika, bahasa, spasial, estetik, intrapersonal, internasional, bergaul, pluralis tentang alam gitu ya. Itu semua distimulus, betul-betul diberikan sesuai dengan usianya. Nah, di SD 7 sampai 12 kita jadi tahu nih mana yang ngeh dan tidak ngeh, mana yang dia jadiin kesenangan dan tidak jadi kesenangan buat anak-anak. Stimulus dari multiple intelligence atau kecerdasan bahasa itu yang kelompok besarnya ada 8, ada di antaranya masuk ke dalam akademik yang diberikan di SD gitu ya. Kayak matematika, sains, bahasa itu semua ya ada masuk. Tapi intra dan inter adalah prosesnya atau kepercayaan diri dan sosial itu ada di prosesnya. Semua sudah masuk plus dengan eksistensi atau pembelajaran cara dia berpikir tentang dia sebagai makhluk dan penciptanya itu dalam pembelajaran agama. Jadi ini sudah all in di SD. Nah itu di SD mulai kelihatan nih karena ada penilaian kalau di SD secara formal ya. SMP kan stimulus, TK itu stimulus ya. SD itu ada rapot ibaratnya kalau kita lihat ya. Dari 8 kecerdasan ini kita kelompokkan nih. Matematika kelihatannya anak-anak tuh senang anak kita tuh. Oh, bahasa ini kelihatannya tidak suka, yang si ini suka, yang ini suka. Nah, kelompok besar dari 8 kecerdasan ini, silakan ayah dan bunda buka kembali 8 kecerdasan gitu ya. Nah, atau mau ada pembahasan kembali, mangga nanti gitu ya. 8 kecerdasan ini. Nah, kelompok-kelompok itu nanti kita katakan, oh ini kayaknya anak kita ini mulai menunjukkan ketertarikan dan keahlian yang lebih dibanding dengan teman-teman yang lain, walaupun stimulus hanya stimulus di permukaan saja. Nah, baru langsung ketika SD penawaran yang kalau itu ada ekskulnya, saya menawarkan mau masuk ekskul ini enggak. Yang namanya anak SD biasanya ikut-ikutan teman. Apa itu? Dikenalkan karena ini fase display kan. Ini loh yang kita kelihatan suka di musik. Nah, kalau ada paduan suara atau pianika atau apapun gitu masukkan, dicobain dulu gitu ya. Gini, apakah dari vokalnya atau dari musiknya. Kalau kinestetik ya kinestetik dan lain sebagainya. Ini di display. Kalau misalnya mereka tiap semester pindah ekskul, itu wajar karena display. Coba-coba gitu ya. Nah, kalau yang tidak ada, kita cari di luar gitu ya. Kayak misalnya yang visual, dia suka dengan visualnya ternyata menggambar. Iya, saya masukkan, bisa kita masukkan, dicoba. Nah, itu coba, jangan harapkan atau misalnya gini, udah daftar mahal, kamu cuma 1 semester keluar lagi. Jangan begitu, ayah dan bunda kita mencari data, gitu kan? Gitu. Nah, di SD dicarikan. Jadi gimana dengan pelajaran yang tidak disukai? Gimana dengan hal yang tidak disukai? Itu insya Allah cukup di sekolah saja dengan pendampingan dari kita misalnya. Nah, kenapa matematika menantang ya buat kamu? Iya, aku nggak ngerti gini. Sini bunda, saya sih masih cetek lah bun lah, gitu ya. Matematika SD masih agak ngerti lah di matematika dasar 1 sampai 3 lah ya. Saya nggak ahli ini. Kelas 1 sampai kelas 3 masih di spill lah sedikit. Kalau 4, 5, 6 saya udah langsung agak keringetan minta bantuan teman ngajarin saya matematika terkini karena memang berbeda dengan zaman kita untuk saya berikan kepada anak kita. Karena anak saya yang pertama adalah gangguan belajar diskalkulia atau gangguan belajar aljabar. Di aljabarnya yang kena, bukan matematika aljabarnya. Jadi berhitungnya, konsep berhitungnya.
Jadi saya yang les gitu. Gitu. Anak-anak masih tetap main aja gitu. Tapi dia ke bahasa, maka saya masukkan ke Biklam waktu saat itu ya, ke bahasa Inggris, dan memang dia cepat sekali menyerap bahasa gitu. Hal-hal yang lain saya damaikan gitu. Saya damaikan, tidak menjadikan horor kalau dia 3 kali di remedial, Bunda. Matematika gitu. Dan dia bisa sesuai dengan KKM, bukan karena bisa, tapi karena dia hafal jawaban gitu ya. Soalnya itu aja gitu. Jadi di SD itu masa-masa kita menurunkan ego, harus well done ini. Saat-saat kita langsung mencari data, memberikan stimulus sama anak kita, ini yang mana gitu. Nah, bagaimana yang kalau misalnya kegiatan fisik? Nah, kegiatan fisik anak saya semuanya kegiatan fisik karena tenaga mereka harus disalurkan, koordinasi mereka harus disalurkan. Saya berikan les lagi, kalau misalnya itu dianggap les, saya anggap itu stimulus, itu berenang, berkuda, sama memanah. Nah, berenang itu karena memang ini sunnah Rasul tiga-tiganya, berenang karena saya tidak punya kolam renang, jadi saya ambil nyewa kolam renang, ibaratnya saya datang ke tempat renang dan ada coachnya. Kalau memanah, saya datang ke pusat memanah, di Bandung ada BACS gitu ya. Kalau berkuda, saya nggak beli kuda. Aduh ya ampun, kuda kan harus segede rumah gitu kandangnya gitu ya. Jadi tiap minggu saja kalau ada waktu itu pun berkuda di ITB gitu ya, di Ganesha gitu balik karena memenuhi sunnah Rasul itu. Yang lainnya yang main secara fisik itu ada di sekolah karena ada pelajaran olahraga. Bermain di rumah juga ada fisiknya dan rutin misalnya memberikan stimulus yang lain, misalnya di playground yang hiking ya, kita camping, itu tambahan-tambahan untuk pengalihan fisik. Dan anak saya yang terus sampai hari ini panahan dan jadi coach adalah yang pertama. Jadi yang lainnya saya berikan semua dihantar ke pusat panahan, tapi yang 2 itu tidak melanjutkan. Yang pertama ini sudah jadi coach sampai hari ini gitu ya, pada perempuan gitu. Dan sekarang lagi hamil juga masih tetap ngelatih gitu, karena saking cintanya dia pada panahan gitu. Nah yang 2 itu mah sudah abai aja, udah terbengkalai aja intinya ya, busurnya dan lain sebagainya. Jadi di SD dikasih. Nah SMP gimana dengan SMP gitu? Jadi ingat ya, SD passwordnya adalah ngumpulin, menajamkan skill gitu ya, cari yang ability-nya, fokuskan dan skill-nya. Jadi yang lain, dan kita tuh nggak mesti semua bisa ya. Jadi harus berlomba-lomba dengan durasi anak-anak, pecah fokus itu nanti di SMP nih, udah pecah segala macam. Kalau kita mengabaikan skill yang sudah ada Allah berikan, kita malah memberikan tidak berfokus pada ability, ya siap-siap aja skillnya tidak terasah gitu ya, bakatnya tidak terasah jadi skill. Jadi SMP akan delay, tidak menghasilkan karya. Tapi pas di SMP dia, karena kita fokus di SD, di SMP dia menghasilkan karya. Mulailah panen. Sebenarnya dari kelas 5 kelas 6 udah mulai nih, kita ikut kompetisi ini, kompetisi ini, kompetisi ini. SMP dia panen, running gitu. Kita mau berdamai aja dengan yang misalnya yang anak pertama tetap aja ke matematika dia berjuang karena memang udah disability atau gangguan belajar. Yang anak kedua itu di bahasa gitu. Dia ya bahasanya ya hanya menyerap sedikit lah, tapi matematikanya dia suka sekali. Ya lulus dari DT itu angkatan ke-6 gitu ya. Sekarang insya Allah jadi pembuka pertama kali dari DTBS masuk ke ITB kemarin gitu ya, insya Allah gitu ya, masuk ke keterima di ITB untuk pertama kalinya dari DTBS. Alhamdulillah. Dari situ baru disusul oleh adik-adik kelasnya, ada yang ke ITB. Sekarang ayah dan bunda ya, sekarang udah panen lah, insya Allah mulai panen lah SMA Darut Tauhid, putra atau putri yang sudah ada di ITB gitu ya, insya Allah. Harus dibuka dulu mungkin. Nah itu memang ada kelemahan, karena kita juga ada kelemahan. Nah, contoh rumahnya gimana sih gitu. Jadi anak saya fokus aja dengan ability-nya. Kelemahan itu dicintai sebagai bagian dari self love. Self love itu mencintai kelebihan dan kekurangan kita. Nah, role modelnya gimana? Kita tidak tampil sempurna di depan anak-anak. Jadi kayak misalnya kalau kita ada kekurangan, ada kelemahan, kita misalnya gini, nah Bunda juga nggak bisa, bukan nggak bisa ya, harus berjuang di matematika, it's okay gitu ya, tapi kita berjuang bersama gitu ya. Role model bahwa kita mencintai proses belajar gitu, tidak harus
setiap kesalahan adalah seperti dosa besar gitu. Bukan dari kesalahan ini dalam artian apa? Akademik maksudnya. Kita tidak well done di akademik, terus kita seakan-akan kita harus tampil sempurna dan lain sebagainya. Itu adalah role model, mencintai proses, memahami diri gitu ya, memvalidasi, itu bagian dari role model. Termasuk itu di akademik ya, termasuk bagaimana kita mencintai diri kita. Bagaimana kita accept terhadap kekurangan dan kelebihan kita, bagaimana kita berfokus pada mereka dan memberikan validasi bahwa ayah punya kelemahan, bunda punya kelemahan, kamu juga punya sesuatu yang harus berjuang gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan role model gitu. Kalau di karakter sih insya Allah ya, apa tarbiyah atau dan lain sebagainya itu insya Allah ayah dan bunda sudah memberikan role model atau berusaha memberikan role model yang baik gitu. Nah, kalau misalnya ini dengan tadi emosi gitu ya, gimana sih harus lemah lembut gitu ya? Sebenarnya anak-anak terlanjur kita bentak-bentak atau volume kita terlanjur tinggi itu karena dari awal kita sudah tinggi duluan sehingga mereka menyerap ini sebagai pembiasaan gitu ya. Jadi kalau kita naik beberapa oktav itu jadi biasa gitu. Jadi oh ini memang dialog gitu karena ini dialog yang biasa gitu. Padahal menurut penelitian ketika umur 10 tahun anak-anak itu cenderung sudah imun terhadap suara ibu. Jadi udah gini, nah boleh sholat ya gitu ya, udah nggak dianggap lagi sebagai warna yang gitu. Jadi harus harus disitukan gitu karena terbiasa dengan dibiasakan bahwa ini kalau belum teriak yang kencang itu tidak akan berlaku gitu karena memang terbiasa seperti itu. Nah, bisa di restart lagi nggak? Bisa. Kalau harus merestart kita harus ngariung bun, ngariung berkumpul gitu ya, konferensi meja bundar gitu ya. Kita minta maaf dulu sama mereka gitu. Selama ini bunda udah cerewet dengan volume yang tinggi teriak-teriak, tapi bunda tahu itu sadar ini salah gitu. Sekarang bunda mau misalnya menurunkan ya, sepakat ya untuk kita tidak ada teriakan di rumah kita gimana gitu ya. Kalau kita ada kehilafan, kita ngariung bun, kita akui bahwa ini salah gitu. Jadi jangan mencari pembenaran karena memang apa yang mereka terima itu adalah hasil didikan kita berdua gitu ya. Nah itu yang harus kita sadari, minta maaf lalu kita rubah gitu ya, kesepakatan, kita buat kesepakatan dengan mereka. Nah sepakat ya, tidak harus Sepertinya Bunda Epi ini ya. Lempar ya, Bunda Rita. Ya, betul. Kita sambil tunggu Bunda Evi bergabung kembali ya, Bun. Betul. Betul sekali ya Bunda Bara. Tadi pertanyaan dari Bunda Ikram itu sangat menginspirasi kita juga. Ternyata kita juga ada beberapa pola asuh yang kita itu sebenarnya, oh ternyata salah ya gitu ya. Memaksakan anak gitu. Harusnya les apa tadi, les matematika ya Bunda. Les bahasa Inggris. Les bahasa Bunda, Inggris. maaf, apakah saya sudah ada? Sudah ada Bunda, Oh ya, silahkan. baik. Nah, ya kita sambung ya Ayah dan Bunda. Maaf, ini tahu-tahu sudah ini ya ngedrop. Nah, insya Allah dengan memperbaiki, merestart kembali apa-apa yang menjadi kesalahan kita, kesepakatan kita itu sebagai role model juga ya. Kalau ada salah boleh minta maaf gitu ya. Insya Allah anak-anak iya, berarti kalau kita salah, kita boleh minta maaf dan memberikan bangun kembali sehingga apa-apa yang kita lakukan bisa kok diperbaiki gitu ya. Jadi itu salah satu role model juga ya. Dan yang kedua adalah tadi kesepakatan. Bunda mau berubah, tidak pakai teriakan, kamu juga nggak nyaman ya nak ya. Kalau Bunda teriak-teriak, gimana kalau Bunda misalnya gini, Kak, sholat boleh ya sayang gitu. Nah, sekali kita misalnya menyuruh, kita juga ada role modelnya bahwa kita sholatnya tepat waktu juga gitu ya. Terus kalau yang ayah di masjid juga gitu ya untuk para bujang-bujang kita yang ada di Darul Tauhid gitu ya. Nanti kalau pulang ke rumah ketika liburan dan lain sebagainya, role modelnya adalah ayahnya pergi ke masjid gitu ya. Nah, yang perempuan kita ajakin sholat berjamaah di rumah. Itu adalah role model. Sehingga apa-apa yang kita berikan tidak usah pakai teriakan gitu. Kalau kita marah, bagaimana cara menyampaikan?
marah-marah dengan marah itu sangat berbeda, Bunda. Kita sampaikan bahwa Bunda marah, Bunda kecewa dengan apa yang kamu lakukan, gitu. Kalau kamu ingin memperbaiki diri, ayo kita sama-sama perbaiki. Dan Bunda minta maaf kalau memang perilaku kamu yang sekarang ini mentiru Bunda atau meniru ayah. Gitu. Maafkan ya nak ya. Gitu. Yuk, Bunda tahu ini salah. Nah, kita sama-sama memperbaiki diri yuk. Jadi itu role model. Jadi nggak cuma gini kita satu arah. Anak kita salah langsung mereka jadi objek kemarahan kita. Kita kecewa sebenarnya bukan kecewa sama anak. Kadang-kadang kita kecewa sama diri sendiri, tapi anak yang jadi objek. Gitu. Nah itu kurang lebih ya Ayah dan Bunda, Bunda Bara dan Bunda Rizal. Mudah-mudahan itu eh, 4 pertanyaan yang mudah-mudahan sama semua ya, karena ini waktu mungkin ya sudah luar biasa. Atau mau dibuka lagi juga pertanyaan yang lain, mangga. Ayah dan Bunda, sekiranya misalnya ada pertanyaan kembali, boleh konseling di Biro Psikologi di YDTR ini sudah ada bironya dan insya Allah boleh konseling. Jadi yang konseling itu bukan cuma Ananda yang direferalkan ke BK, tapi Ayah dan Bunda juga boleh konseling. Baik itu secara offline atau saya tidak menganjurkan chatting ya, karena chatting itu durasinya lama dan fokus kadang-kadang ke distract kalau dengan chatting. Tapi misalnya perjanjian mau online atau offline. Nanti insya Allah dijadwalkan kepada BK-nya masing-masing. Misalnya kelas 7 nih Bu Ai ya, gitu ya. Misalnya ada Bu Fani di sana, terus ada Bu Mawar kalau nggak salah ya, ini yang baru itu. Nanti jadwalkan di levelnya masing-masing untuk offline-nya atau online-nya. Insya Allah, mari kita duduk sama-sama. Tidak ada yang sempurna, semua teror parenting itu menganjurkan kebaikan, tapi pada pelaksanaannya saya mengerti dan paham, pasti ada try dan error. Tapi insya Allah, Allah bersumpah demi nafsu lawamah atau nafsu yang kita sering berbuat salah tapi kita menyesal. Dan Allah memberikan penghargaan bagi kita ketika kita mau berubah, berproses untuk berubah. Insya Allah. Ayah dan Bunda yang penting semangat. Bahwa kalau tahu ilmunya, oh kita ada di titik-titik yang mana, insya Allah kita bisa recover. Yuk kita duduk bareng. Alhamdulillah. Barakallah, insya Allah hanya mungkin DTBS ya, boarding school yang punya biro ini kayaknya baru DT gitu ya, insya Allah. Gitu. Selain BK juga ada biro psikologi dan insya Allah kita menambah SDM nanti karena yang dilayani itu luar biasa ya. Bersama santri karya kurang lebih 5.000 santri dan santri karya yang bisa dilayani oleh diharapkan bisa dilayani oleh Biro Psikologi ya. Jadi selain Ananda, orang tua, santri karya gitu ya, civitas-civitas YDTR atau Darul Tauhid pada umumnya insya Allah bisa mendapatkan layanan karena yang sehat itu bukan cuma fisik tapi juga harus mental. Ayah dan Bunda, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita bicarakan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita niatkan. Ikhtiar kita mencapai apa yang Allah ridhokan gitu. Tidak harus sempurna menjadi ayah dan bunda, tapi kita berproses untuk jauh lebih baik. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Rizal dan Bunda Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bunda Epi, sepertinya pertanyaan dari Bunda Ikram itu sudah melengkapi pertanyaan semua, walaupun hapunten belum semua dibacakan ya Ayah Bunda. Masya Allah ya Bunda Bara, orang tua santri terlihat sangat antusias, Ya, aktif, dan banyak yang menyampaikan pertanyaan. Luar biasa semuanya. Sangat menyimak pemaparan dari Bunda Epi dengan baik. ya betul. Betul sekali Bunda Rizal. Alhamdulillah tadi sebetulnya masih banyak yang mau bertanya ya, dan ada yang Betul sekali. dari kolom chat. Qadarullah kita waktunya kurang memungkinkan untuk bisa kita jawab semua. Semoga bisa di lain kesempatan pertanyaan dari Ayah Bunda itu bisa terjawab ya. Mohon maaf kita Betul. coba dulu untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin Siap. ya mungkin kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya, Bunda Rizal. Betul. Yang Iya, jadi tadi materi yang
Bunda Evi sampaikan itu sangat inspiratif ya, Bunda Rizal ya. Beberapa Betul. tadi saya sempat nangkap juga gitu ya, poin-poinnya. Kalau setiap anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda ya, gaya belajarnya masing-masing gitu. Tadi ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan tidak bisa disamaratakan gitu ya untuk semua anak gitu. Kita perlu tahu gaya belajar dari anak kita itu masing-masing apa sih gitu ya. Itu sehingga kalau misalnya pun IQ-nya tidak optimal, tapi dengan gaya belajar yang pas ternyata bisa juga gitu, bisa melesat juga perkembangannya ya, Iya. gitu. Apalagi Saya malah ini Bunda Bara, saya malah takjub dengan metodenya Bunda Evi, cara menasehati ke anaknya, Masya Allah gitu, lembut sekali, diajak ngobrol baik-baik gitu. Jadi kan kebanyakan misalkan sambil gimana gitu, kayak interogasi ya gitu gitu ya. ya. Kita Kalau ini lemah lembut, gimana, maunya apa, Masya Allah. saya Baik terus Ayah Bunda, banyak sesi belajar. tanya jawab kita cukupkan sampai di sini saja ya Bunda Bara ya. Ya, betul. Sampai sini. Kami mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat terjawab saat ini karena keterbatasan waktu. Sebelum acara berakhir, kami mohon kepada Bunda Evi untuk memberikan closing statement dari materi hari ini. Silakan Bunda Evi. Ya, Bismillah. Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah, insya Allah sekecil apapun ikhtiar kita, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Sekecil apapun. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun. Apa yang kita lakukan insya Allah akan berdampak di kemudian hari. Namun, iringi semua dengan keridoan. Pertama-tama, kita harus menzaharkan transaksi dengan Allah bahwa kita ridho mempunyai anak ini dan ini. Sebutkan satu persatu anak kita beserta bin dan bintinya. Ya Allah, saya ridho menjadi ibu dari Anda siapa? Insya Allah ketika kita sudah bertransaksi dengan Allah bahwa kita ridho, maka Allah akan ridho kepada kita dan jalan terhadap apapun tantangan kita, insya Allah Allah berikan. Itu ayah dan bunda. Teori sangat banyak, baik itu secara fitrah, baik itu secara modern, maupun itu secara teori, banyak hal tentang parenting. Tapi akan menjadi sia-sia jika Allah tidak ridho terhadap kita. Maka mulailah dengan ridho kita mempunyai anak kita. Seperti apapun tingkah lakunya, ridhokan dulu. Nanti Allah akan mencarikan jalan. Itu adalah password buat saya, dan saya mengajak ayah dan bunda transaksi. Ketika anak kita sedang lucu-lucunya, yang SMP ini, ya Allah saya ridho. Saya ridho menjadi ibu dari, saya ridho menjadi ayah. Insya Allah Allah akan ridho kepada kita dan anak kita, dan pertolongan itu akan datang. Anak kita dilembutkan hatinya, kita pun ditenangkan dalam memberikan semua stimulus. Itu yang kita harapkan. Teori apapun, insya Allah kan Allah turunkan sebagai pertolongan. Apa kita sengaja dan tidak sengaja, tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Dan insya Allah, tanpa Allah, kita nothing. Selalulah bersandar kepada Allah, karena anak kita adalah titipan dari Allah, maka Allah akan menyertai dengan jalannya. Itu optimis kita. Berbahagialah karena kita sudah diberikan amanah. Insya Allah tidak ada yang sia-sia, walaupun kita kebaikan kita hanya mulai dari setitik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bunda Evi untuk closing statementnya. Baiklah Ayah Bunda, orang tua santri, kita sudah ada di penghujung acara Sekolah Inspirasi kita hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara hari ini. Kami berdua sungguh bangga bisa menjadi MC pada hari ini. Mari kita tutup acara Sekolah Inspirasi hari ini dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullah.
azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berdua undur diri. Billahi taufik Wabillahi wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Terima kasih, Pak Hid. Terima kasih Ayah Assalamualaikum. Bunda. Semuanya ya Bunda. Waalaikumsalam.